Perkenalkan, nama saya Ermita Ranisa Mangilailai, NIM 856306267, Prodi PGSD, tugas Pancasila, yang berjudul Proses Lahirnya Pancasila BPUPKI Piagam Jakarta PPKI. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidaklah muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses sejarah yang panjang penuh dengan dinamika. Berikut adalah proses lahirnya Pancasila yang melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama, sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Pada masa menjelang akhir penjajahan Jepang di Indonesia, Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 untuk membahas dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengemukakan 5 prinsip dasar negara yang dinamakan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. 2. Piagam Jakarta. Setelah pidato Insinyur Soekarno, dibentuklah Panitia 9 berhasil yang bertugas untuk merumuskan dasar negara. Berdasarkan pidato tersebut, Panitia 9 ini terdiri dari beberapa tokoh penting seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 ini bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. 3. Proklamasi Kemerdekaan dan Sidang PPKI. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI dibentuk untuk melanjutkan tugas BPUPKI. Tugas BPUPKI adalah untuk menyelidiki dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia, seperti menyusun rancangan undang-undang dasar bagi negara Indonesia yang merdeka. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk membahas dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang ini, terjadi perdebatan mengenai rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Beberapa tokoh mengusulkan perubahan pada sila pertama untuk mengakomodasi keragaman agama di Indonesia. Setelah diskusi yang alot, akhirnya diputuskan untuk mengubah rumusan sila Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 4. Pengukuhan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah perubahan rumusan sila pertama, Pancasila secara resmi dikukuhkan sebagai dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menjadi landasan ideologi bagi negara Indonesia dan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, proses lahirnya Pancasila melibatkan perjalanan panjang yang dimulai dari sidang BPUPKI, perumusan Piagam Jakarta, hingga pengukuhan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Proses ini menunjukkan kesepakatan dan kompromi para pendiri bangsa untuk menciptakan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai refleksi, sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk memahami proses lahirnya Pancasila dan merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Beberapa hal yang dapat kita pelajari dalam proses lahirnya Pancasila. Yang pertama, pentingnya kesepakatan dan kompromisi dalam mencapai tujuan bersama. 2. Peran penting para tokoh bangsa dan merumuskan dasar negara yang ideal. 3. Pentingnya menghormati keragaman dan mengakomodasi kepentingan semua pihak dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan memahami dan merefleksikan proses lahirnya Pancasila, kita dapat menjadi generasi yang lebih baik dan mampu menghadapi tantangan dengan bijak. Terima kasih.